katakanlah daerah tepi pantai itu kan kalau pada saat itu berkisar antara 10 sampai 20 meter dengan air laut itu. Jadi sedangkan ukuran tanah di sini mereka ada yang membuat pada saat itu yang panjangnya sampai 40 meter. Nah, kalau dalam aturan saya sudah pernah menanyakan juga kepada BPN, kalau dalam laut itu tidak bisa diakui sebagai tanah. Itulah proses yang menghambat. Makanya di sini memikir bahwa perlunya ada pemulihan pantai terlebih dahulu. Nah, atas keterlambatan ini pun bukan berarti masyarakat desa Pulau pun tidak mau disertifikasi tanahnya, tetapi mengingat belum ada satu kejelasan tentang ukuran dan batas-batas tanah pada saat itu. Nah, sekarang pada hari ini tadi itu berarti semua tanah desa Pulau sudah selesai patok-patoknya bersama masyarakat. Berarti sekitar hampir 3 tahun proses patok itu Pak, batas-batasnya. Mungkin kalau saya tahu Pak, ini Pak, dulu sebelum tsunami banyak akte atau banyak sertifikat tanah warga Pulau? Kalau saya punya akte Pak. Akte banyak rata-rata akte Pak. Rata akte. Akte semua. Seberapa kira-kira kebutuhan sertifikat daripada akte? Misalnya Bapak diberikan akte, suruh pilih Bapak mau akte atau mau sertifikat? Sertifikat. Jelas sertifikat. Itu jelas sertifikat lah. Bagaimana dengan hukum adat? Apa nggak kuat lagi akte? Atau ada prospek apa di dalam sertifikat? Sehingga ada yang di sertifikat. Saya kira argumentasi Bapak apa? Pilih sertifikat. Karena sertifikat tahu saya yang pertama apabila tanah tersebut ada bersertifikat di pihak lain mudah dapat pengurusan. Karena dengan adanya sertifikat, gambaran dari pertama dia itu harus menempel maklumat tidak-tidaknya lebih kurang 3 bulan. Seandainya pihak yang menggugat tidak dalam jangka 3 bulan itu tidak menggugat, tapi sah sertifikat dikeluarkan. Tahu kan itu. Pak Sekdes, ini sama. Maka sehingga sangat menentukan sertifikat daripada akte atau SKT. Biasanya kan kalau sertifikat itu batas-batas tanah itu bukan hanya pada lokasi dia itu aja, tapi juga sampai dicatat beberapa meter samping kiri dan kanan atau belakang dan depan. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya kekuatan hukumnya lebih kuat dibandingkan dengan akte. Itu kalau menurut pemahaman saya. Bagaimana yang nggak punya sertifikat atau nggak punya akte, nggak punya SKT sama sekali? Gimana keperannya Pak? Ya Pak. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul sekali ya kalau katakan semua masalah tidak ada sama saya. Jadi tahun ini bukan ada pertanyaan tentang Bapak juga. Jadi permasalahan saya sampaikan kepada Bapak. Jadi permasalahan saya yang sebenarnya orang kena tsunami. Ya, satu tinggal seorang lagi, 1 istri dan 2 anak. 3 musibah di kampung Mulia. Okay. Jadi berdasarkan permohonan yang disampaikan jadi berdasarkan permintaan dari negara, bantuan dari beberapa negara dan juga di Indonesia itu hanya membantu orang-orang yang musibah tsunami. Dan semua yang musibah tsunami itu semuanya ada tanda-tanda tanahnya itu ada. Dan saya terus terang saja saya tidak punya apa-apa, tanah itu tidak punya. Tapi berdasarkan musibah tsunami dan semua negara datang kemarin di Indonesia, khususnya Aceh, itu adalah membantu orang yang terkena tsunami. Jadi dalam proses ini saya selaku orang yang musibah, karena di pihak keluarga saya di Banda Aceh, saya juga di Aceh Barat dan semua keluarga di Aceh Barat. Dulunya saya tinggal di Banda Aceh, karena itu saya sudah bisa kembali saya pulang ke desa. Jadi dalam hal ini penyampaian saya sesuai dengan permohonan di Aceh Barat. Bagi siapa yang musibah itu ada NGO itu membantu untuk membangun orang-orang yang
tempat tinggalnya dihantam sama tsunami. Jadi kebetulan pada waktu itu sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Pak Bupati atau Bupati Camat, saya sudah lupa, itu ada saya isi sesuai dengan sketch di gambar tanah itu tepatnya di pinggir pantai. Itu diakui dengan Bapak Bupati itu karena sesuai dengan NGO yang kasih. Persoalan nanti nggak dikasih sertifikat itu bukan urusan saya, Pak. Jadi itu masalah saya. Jadi itu sudah saya sampaikan, sudah saya teken dan sudah saya sertifikat. Jadi tentang permohonan yang saya berikan ini, jadi bukan pertanyaan aja langsung. Apakah itu diakui saya punya yang sudah saya masukkan sesuai dengan permintaan. Jadi dalam permohonan itu adalah BRR, ya. Jadi berdasarkan itu ini pun sudah selesai. Saya tinggal di desa Kuala Lumpur dan punya masalah saya di BRR itu selamat di Kuala Lumpur ini dialihkan ke DIU. Saya tidak terdaftar di DIU, tapi saya di BRR. Nah, ini masalah yang pertama, Pak. Ya. Kemudian masalah sertifikat tanah itu saya tidak bisa bicara karena tanah ini adalah tanah orang tua saya, Pak. Kenapa saya berani? Pada waktu kena tsunami dulu, saya terpikir apakah ada orang tua saya masih hidup atau tidak. Saya terpikir selaku saya wali orang tua saya anak boleh katakan, saya berani bertanggung jawab atas tanah yang ditinggalkan. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan anaknya sendiri? Orang lain siapapun tidak akan berani begitu lagi dari anaknya sendiri. Berdasarkan itulah saya berani membuat permohonan di atas tanah orang tua saya sendiri. Persoalan diakui ataupun tidak diakui itu bukan urusan saya. Pemerintah itu lebih mengerti. Karena membangun satu desa, orang-orang yang dihantam tsunami walaupun digenangkan oleh air tidak bisa dipakai lagi, itu diakui oleh pemerintah. Berdasarkan itulah tanah dia dibangun dari rumah lain. Nah, jadi berdasarkan ini saya pertanyaan itu kepada Bapak, apakah orang yang dikena tsunami itu diakui atau tidak? Itu kedua, Pak. Cuman yang ketiga, dalam penyelesaian persoalan internasional, Pak. Ya, saya kalau diterima oleh NGO, saya terima kasih, tidak diterima pun tidak apa-apa. Saya selaku orang yang bekerjasama juga dengan negara asing, ya ada beberapa juga dari India, ya ada juga dari Jepang, ada juga dari Swedia, ya itu dari Amerika juga ada, ya dari banyak lagi yang lainnya, Pak. Dari Australia juga ada, itu di Banda Aceh. Jadi berdasarkan itu saya diberikan suatu soal dan menjawab persoalan-persoalan internasional. Saya berhasil dengan baik dan diberikan gaji. Ya, dasar gaji saya 2,5 juta dari D1 dan D3 3.250.000. Jadi ini berdasarkan begini, Pak. Ini bukan saya maksudnya menyudutkan, tidak. Tapi sama-sama kita menghargai, Pak, ya. Jadi persoalan ini saya jawab dan berhasil untuk atas nama Aceh di seluruh Aceh. Saya sendiri yang jawab. Tidak ada lain yang mampu menjawab, bupati tidak mampu menjawab, dan camat tidak mampu menjawab selain dari saya, anak Kuala Lumpur. Jadi berdasarkan itu saya dipecat. Tidak tahu apa permasalahan saya. Jadi berdasarkan ini, saya Bapak berikan, misalnya diakui berdasarkan tanah yang di pinggir pantai, dan saya diberikan fasilitas tempat saya di situ, yang sudah dikasih oleh Pak Kepala Desa. Saya semuanya berterima kasih. Tetapi bagi saya, Pak, selaku orang yang punya harga diri, berdasarkan itu untuk sementara waktu ini, walaupun Bapak berikan sertifikat kepada saya dengan hormat, dan saya juga dengan hormat saya menjawab dengan Bapak, untuk sementara ini saya tidak bisa menerima sertifikat walaupun Bapak akui saya, tapi saya tidak akui juga kemudian kepada saya. Karena apa, Pak? Gaji saya tidak sanggup dibayar oleh pemerintah. Pajak negara saya yang bayar. 71.500 saya yang bayar pajak negara, khusus internasional, Pak, pajak negara internasional dengan Indonesia. Oke, jadi untuk ini, sebentar dulu. Untuk ini saya menghargai atas saran Bapak, pemerintahan Bapak kepada kami semua, saya juga terima. Dan ini saya mohon, bukanlah saya tolak, tapi begitulah. Bagaimana kalau saya menerima rumah, gaji saya tidak terima. Lebih bagus gaji saya tidak diterima, rumah yang Bapak berikan yang tanah sudah saya patok dalam permohonan itu saya tolak. Walaupun saya tidak menghargai, saya menghargai. Ya, rumah sanggup dibangun, kenapa gaji saya tidak sanggup dibayar? Itu saja. Jadi bagian apa yang saya sampaikan. Jadi permasalahan ini, sebentar dulu, permasalahan ini, ya, bukan saya bertolak belakang antara pemerintah dengan saya.
Ya, pemerintah punya harga diri membangun masyarakat, dan saya juga punya harga diri, argumen saya pertahankan sampai mati saya sampai berharga. Itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Beliau